dalam perjalanannya kali ini. Namun sayangnya, ia Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya untuk TPR-nya baru bisa malam karena tadi kebetulan saya masih nguji skripsi ya. Oke, silakan yang bertugas untuk share screen bisa di-share. Oke, silakan dibaca. Em, Coba Mbak Dea Erika, baca Mbak. Baik, Ibu langsung resepnya ya. Iya Mbak, langsung dibaca. Sik, bentar, resepnya yang pertama dulu, yang ini, OBH. Ya, silakan Mbak Dea. Rumah Sakit Dr. Husada, Jalan Kenanga, nomor 1, telepon 220803 Kediri. Apotik Rumah Sakit Dr. Husada, apotik luar. Dr. Putra, bagian umum pegawai mahasiswa pendidikan ruangan. Kediri, titik-titik, resipe OBH RP 100 mili, AD ADPDS, kodein HCl 20 mg, Miscevac Posio SKDD 1. Pro
umur, alamat, Jalan Panglima Polim 75 Kediri. Ya, oke ya. Mungkin ini nggak cuma berlaku untuk Mbak Dea, tapi berlaku untuk semua. Jadi kalau misalkan ada singkatan RP itu kan sebenarnya di halaman terakhir itu kan sudah ada daftar singkatan sama arti ya. Jadi dibiasakan ngerti arti singkatan di situ bahasa Latinnya apa, artinya apa gitu ya. Karena nanti ujian kalian juga harus menulis tidak hanya pada halaman awal aja tapi sampai di halaman akhir sampai sinonim ya. Jadi tidak menutup kemungkinan besok pada saat pretest saya tanya bahasa Latinnya. Kalau RP yang Mbak Dea tahu apa Mbak? Reparatus, Ibu. Apa? Reparatus. Artinya apa? Dibuat baru. Dibuat baru ya. Jadi untuk OBH yang ini itu bukan ngambil dari produk OBH, melainkan dibuat baru ya. Dari melihat pustaka penyusunnya OBH itu apa aja baru dibuat gitu ya. Jadi kalau di resep ini kelengkapan resepnya gimana Mbak Dea? Kelengkapan resep. Apotek yang dikehendaki belum ada, terus status pasiennya juga belum ada, tanggal penulisan tanggal penulisan resepnya, nama pasien, umur pasien, yang dikehendaki, terus tanda tangan dok. Tanda tangan apa paraf? Ayo yang lain apa? Tanda tangan apa paraf? Tanda tangan. Tanda Tanda tangan tangan. Ibu. Bukan paraf. Bukan, karena itu ada kandungan obat narko. Ya, jadi kita ini ya bahas dulu apotek yang dikehendaki. Kenapa kok perlu ditanyakan itu? Karena ada dua jenis apotek ya di situ apotek dokter Husada sama apotek luar. Kemudian status pasien. Status pasien di situ belum dilingkari apakah dia umum, pegawai dan lain-lain ya. Tanggal penulisan resep, kemudian ada nama pasien. Nama pasien saya ingatkan mulai sekarang ditulis namanya masing-masing ya, tapi tetap ditulis di kelengkapan resepnya. Kemudian nanti umur pasien ditanyakan kepada dosen, terus Q. Q artinya apa? Itu Q yang dikehendaki apa maksudnya? Loh, biasanya habis signa itu apa sih? Misalnya kan signa ter dedie satu, artinya kan sehari 3 kali satu puyer, misalnya gitu ya. Nah, kalau S signa ki, ki-nya kenapa kok perlu ditanyakan? Ya, 4 atau 5 kali. Jadi untuk bahasa Latinnya 4 apa, Mbak? Barter. Bentar ya, azan sebentar, sebentar.
Oke, lanjut. Q tadi artinya apa ya? Bahasa Latin. Artinya tadi 4 atau 5. Kalau bahasa Latinnya 4 apa? Quartuor. Quat, Apa yang keempat apa? Quart? Qua? Quatuor, Bu. Water. Water ya. Terus kalau yang 5? Quiz. Apa yang kelima? Queen quiz. Heeh, ya, jadi kalau Q itu bermakna ganda, bisa 4 atau 5. Sehingga kalau nanti kalian dapat resep, ada huruf Q-nya, itu perlu ditanyakan yang dimaksud 4 atau 5 ya. Kemudian ini ada tanda tangan dokter ya. Oke, terus lanjut bawahnya. Ada resep standarnya ya, berarti ya. Oke, resep standarnya di sini lihatnya di FMS ya. Ada sukus, ada amonium chloride. Iki apa iki? Ini amonium chloride ya. Apa bacanya SHLORID? Slorid ya. Coba dicek lagi nanti. Terus ada sasa, ada aqua destillata ya. Di sini dia pakai apa ini? 4 sampai 5 ta ini maksudnya. Ya. Jadi signanya dia 4 sampai 5 ya. Terus ini apa namanya? Ada alat ukur yang digunakan. Saya coba naik ke atas, Mbak. Oke, saya mau tanya sama Mbak Devina. Ada nggak Devina Nur? Devina Nur Aziza. Ada Ibu. Heeh. Kalau saya tanya obat ini cara penggunaannya sehari berapa kali berarti Mbak? Sehari minumnya berapa kali? Duh, tadi lah wis tak jelas no sih. 4 kali Apa? Ibu. 4 atau 5 kan belum tak jawab mau pakai 4 atau 5 ya. Jadi 4 atau 5-nya nanti ditanyakan ke dosen. Terus sehari 4 sampai 5 kali. Terus apa? Ini nanti bentuknya obatnya padat apa cair apa gimana? Bentuknya cair Ibu. Bentuknya cair. Kalau kamu minum obat cair biasanya pakai alat ukur enggak? Pakai sendok. Pakai Ibu, pakai Heeh, sendok. pakai sendok ya atau pakai seloki ya atau pakai yang tutupnya di botol itu loh ya. Nah, di resep ini sudah tertulis belum alat ukur yang digunakan? Belum. Berarti Belum. sehari 4 sampai 4 atau 5 kali satu apa? Satu sendok apa? Ya, sendok teh kah, sendok makan atau sendok bubur. Nah, itu perlu ditanyakan nggak ya kira-kira? Perlu. Perlu Perlu Ibu. ya. Jadi koreksinya untuk yang ini perlu ditanyakan ya. Ditulisnya nanti takaran sendok yang dikehendaki. Ya, nanti kalian tuliskan 3 pilihan itu. Nanti dilihat di buku panduannya. Takaran yang dikehendaki bisa CTH atau CP atau C ya. Kalau CTH itu berarti apa? Sendok apa? Sendok teh. Sendok teh. Kalau CP? Kalau CP sendok bubur ya. Kalau C aja artinya sendok makan ya. Tuh tambahannya. Oke, lanjut bawahnya Mbak. Resep standar tadi Mas Yan. Udah ya, ini udah tak kasih tahu salahnya apa. Nanti besok waktu praktikum udah saya nggak perlu ngasih tahu lagi ya. Kemudian di situ ada bahan sasa. Ya, bahan sasa ini juga ada komponen penyusunnya ya, ada oleum anisi, etanol sama amonium liquidum ya. Nah, sasa itu juga punya perlakuan khusus. Nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Next, Mbak. Oke. Berarti nanti yang ditulis di monografi ini adalah bahan-bahan yang digunakan atau yang menyusun dari sediaan OBH sama termasuk kodeinnya ya.
Coba punya Mbak siapa ini? Mbak Suyanti. Coba turun dong, Mbak. Kodeinmu mana? Ya, aku ades, kodein. Terus ada lagi nggak? Oke ya, jadi nanti yang masuk di monografi ada sukus, amonium, sasa, kodein, sama aquades. Ada 5 ya. Oke, nanti dicek di farmakope. Lanjut ke permasalahan. Coba Mbak Naila dibaca. Permasalahan sukus liquidate dalam jumlah besar atau jumlah lebih dari 1 gram mudah menggumpal bila terkena udara. Penyelesaian, maka sukus liquidity dilarutkan dalam air panas sama banyak dengan jumlah sukus. Amonium kloridum berbentuk serbuk butir, maka dilarutkan dalam air. Kodein HCl berbentuk serbuk hablur, maka dilarutkan dalam air sejumlah berat kodein HCl. Sasa mudah menguap dan menimbulkan bercak pada dinding botol, maka sasa ditimbang menggunakan Erlenmeyer dan dimasukkan terakhir. Amonium kloridum dan kodein hidrokloridum mempunyai DM, maka dihitung dosis berdasarkan umur pasien. Terus ada lagi. Ada lagi nggak bawahnya punya Mbak Suyanti? Nah, ditambahkan ya, satu lagi ya. Kodein HCl termasuk golongan apa kira-kira obatnya? Narkotika. Jadi kodein HCl termasuk golongan narkotika sehingga penyelesaiannya maka perlu diberi garis warna warna merah. Jadi nanti di resepmu itu tadi mbok garis warna merah untuk kodeinnya saja. Ya. Oke, kita bahas ya. Jadi sukus itu nanti bentuknya padat apa cair? Ayo coba dinaik no, Mbak. Pemberianmu, Mbak. Dat, Bu. Sukusnya bentuknya apa? Padat apa cair? Padat. Ada, Bu. Ya, oke. Terus berarti nanti dia perlu dilarutkan pakai apa? Air apa? Air panas. Pakai air panas. Coba turun. Ya. Terus habis gitu amoniumnya berbentuknya serbuk butir. Maksudnya piye iku? Berbentuk serbuk ya. Maka dilarutkan dalam air ya. Kodein serbuknya hablur ya. Maka dilarutkan dalam air sejumlah berat kodein. Kemudian sasa itu mudah menguap. Sasa bentuknya padat apa cair? Cair. Cair ya, sasa bentuknya cair ya. Nanti kemudian solusinya apa? Sasa ditimbang menggunakan Erlenmeyer dan dimasukkan terakhir. Jadi sasa itu ada perlakuan khusus. Nah, karena di resep ini tidak ada sirup, sehingga sasanya ditambahkan di akhir. Kemudian ada amonium chloride sama kodein ya punya dosis maksimum. Ya, saya ingatkan lagi. Kemarin mulai pretest itu kan sebenarnya mulai dari resep 3 ya yang sama saya. Kalau resep 3-nya sudah gagal, resep 4-nya gagal, resep 5-nya gagal, dan besok masih gagal, berarti tidak bisa mengikuti praktikum ya. Berarti keluar nilainya 0, sudah tidak bisa mengulang di praktikum berikutnya. Maksudnya nggak boleh dimasukkan inhal. Kita akan punya catatan, jadi kalian nggak bisa bohong ya. Kemudian karena punya dosis maksimum, Dihitung sesuai usia pasien. ya jadi perlu pakai umur ya.
Oke, lanjut ke perhitungan dosis. Ayo, saya mau tanya nih, kalian udah ngerti apa belum dosis? Loh, dosisnya punya Mbak siapa ini? Mbak Suyanti. Kalau ngerjakan jurnal, ada perhitungan dosisnya. Kamu tulis dulu dosis maksimumnya berapa yang kamu lihat di FI. Rumusnya boleh dimasukkan. Jadi rumus antara bentuk sediaan yang padat sama yang cair itu berbeda. Ya. Oke, saya coba tanya anak. Nunjuk satu anak ya. Em, Dewinta ada nggak? Nggak ada. Mbak Divania. Iya, Ibu. Oke, Mbak Divania, kalau untuk menghitung dosis pakainya untuk sediaan cair, caranya gimana? Kalau dosis maksimum kan caranya sama ya. Mau pakai umur, bisa pakai rumus yang atau yang diling, itu sama, persis. Ya. Terus yang bedakan itu adalah dosis pakai. Kalau untuk dosis pakainya sediaan cair, caranya gimana? Itu udah ada di buku panduan loh ya. Kalau satu kali pakai itu satu dikali 15 mili. 15 mili itu dari sendok takar yang dikehendaki ya, Ibu. Terus dikali sama berat jenis. Oke, ya. Coba dibuka di buku panduannya sekarang, ya. Jadi untuk rumus perhitungan dosis pakai itu ada dua. Ada yang menggunakan berat jenis dan tidak menggunakan berat jenis. Kapan kita menggunakan yang ada berat jenisnya? Kalau misalkan di resep ada sediaan sirupnya. Nah, kalau tadi kan nggak ada sediaan sirupnya ya. Jadi kita pakai cara yang kedua. Oke, Mbak Divania, coba kalau jumlah sendok, kan itu rumusnya jumlah sendok dikali volume sendok dikali berat bahan dibagi total sediaan. Kalau jumlah sendok berarti nanti yang dimasukkan apa, Mbak? Maksudnya. Mili, mili sendoknya itu. Kalau sendok makan itu 15 mili gitu. Nah, kalau yang milih masuknya kira-kira jumlah sendok apa volume sendok? Oh, volume sendok. Jumlah sendoknya Heeh. satu. Iya, tadi kan rumus di resepnya kan Signa Q ya DD 1. Kira-kira yang termasuk jumlah sendok itu yang mana, Mbak? Jumlah sendoknya yang satu. Jumlah sendoknya 1 ya. Yang lain ngikuti dulu nanti kalau misalkan bingung boleh tanya. Dikali volume sendok, berarti yang mana, Mbak? Volume sendok itu yang di ACC-kan nanti. Dosennya Ya, yang volume sendoknya berarti nanti masih diisi titik-titik ya, Mbak ya. Kalau saya ya, mintanya sendok teh berarti ditulisnya berapa mili? 5 mili. Oke, kalau saya mintanya Hmm, sendok makan berapa kira-kira? 15 mili. 15 mili, benar. Terus dikali berat bahan aktif. Misalnya kita mengerjakan amonium dulu, berarti berat bahan aktifnya berapa? 6 gram. Ya, ya. 6 gram dari mana? Dari resep standarnya OBH. Oke, coba Mbak Suyanti, tolong diperkecil sedikit supaya resep standarnya sama resep soalnya bisa terlihat. Naikkan, Mbak. Nah, sebentar. Mbak Divania, saya tanya ya. Untuk resep OBH, resep standar di situ dipakai untuk membuat sediaan sebanyak berapa mili? 100 mili. Eh, Iya, resep standar 300 mili. 300. Jadi resep standarnya itu untuk digunakan 300. Yang kamu Ya, minta yang diminta resep berapa, Mbak? 100. 100. Kira-kira untuk jumlah amoniumnya apakah tetap 6 gram
Enggak, tidak. Tidak. Kira-kira berapa? Sekitar 2. Kok atik sekitar sih? Caranya gimana? 100 mili itu dibagi sama 300 mili dikali 6 gram. Ya, 100 dibagi 300 dikali 6 ketemunya berapa? 1,98. 2. Lulu. 100 dibagi 300 dikali 6 kok 2. 2 Ibu. 2 ya toh. Heeh. Kan saya masih tanya duanya ya. Terus Iya, berarti tadi 1 dikali misalkan 15 dikali 2 dibagi total sediaan itu diisi berapa, Mbak? 100 Ibu. Yang Total direservasi. sediaannya diisi berapa? 100 ya. Jadi Iya, besok pada saat perhitungan dosis ya, itu posisinya kalian nggak ngerti loh ya, sendoknya pakai sendok apa. Kalau misalkan nanti saya ganti soalnya sendok teh, terus kalian di situ nulisnya masih sendok makan, berarti kalian masih nyontek punyanya kakak kelas atau nyontek punyanya temen nih, ya. Tuh, jadi nanti jumlah volumenya akan beda-beda ya, tergantung nanti dosennya milih yang mana, gitu. Oke, saya mau tanya satu lagi, masih tentang hal yang sama. Em, Saya mau tanya ke Selviano. Iya, Bu. Ayo, tadi coba rumus perhitungan dosis pakai adalah jumlah sendok. Kalau jumlah sendok berarti berapa, Mbak? Loh, sing tadi barusan tak jelas, no, jumlah sendoknya berapa? 1, Bu. Dapatnya dari mana? Dari resep. Resep yang sebelah mana? Yang signanya, Ibu. Yang mana? Yang bagian mana yang menunjukkan 1? Yang C1. Hah? Yang mana? Coba zooman, Mbak Suyanti, tolong. Yang mana? Yang mana maksudnya, Mbak? Yang itu, Bu, yang DD1 itu. Ya itu artinya jumlah sendoknya 1 ya. Terus volume sendok, kalau misalkan saya mintanya sendok teh, berarti dikali berapa? 5 mili. Dikali 5. Kalau saya mintanya sendok bubur, 8. 8. Dikali berat bahan aktif. Misalnya kita bahas yang amonium, berarti berapa? 'Berat bahan aktif untuk amoniumnya berapa? 2 gram. Dapat 2 gram dari mana? Ayo, dapat 2 gramnya dari mana? Tadi lo aku bisa jelasno ke temen nih. Dari yang 100 dibagi 300 dikali 6. Oke, untuk resep standarnya ini digunakan untuk membuat sediaan sebanyak berapa?
Yang 100 Apa? Jadi untuk resep standar ini kan digunakan untuk 300, padahal resepnya mintanya 100. Apakah amonium klorida adalah 6 gram? tidak. Berapa? Caranya berarti gimana? Kalau untuk 100 berarti gimana caranya? Berarti 100 yang diminta per 300 dikali 6, ketemunya 2 gram ya. Itu untuk dosis pakai untuk 1 kali pemakaian. Tapi kalau 1 hari berarti hasil dosis pakai 1 kali pakai tinggal dikali berapa, Mbak? Yang lainnya coba disimak ya, saya pasti tanya. Misalnya hasilnya ketemu 0,5. Itu untuk 1 kali pakai. Tapi kalau 1 hari berarti tinggal 0,5 dikali Dikali dengan dikali berapa? Kayak kamu kemarin ngerjakan serbuk itu loh. Kalau 1 kali pakainya ketemu 10, terus diminum. dikali 4 atau 5. Ngerti toh ya? Tinggal dikali 4 atau 5. Nanti tergantung, nanti kamu dipilihkan yang mana ya. Oke, berarti itu untuk dosis maksimumnya sama seperti biasanya ya, pakai iang atau diling. Kemudian dosis pakainya, diingat-ingat rumusnya ya. Karena besok tetap ada pretest seperti biasa ya. Kemudian dikatakan boleh digunakan kalau misalkan dosis pakainya lebih kecil dibandingkan dosis maksimumnya ya. Oke, lanjut. Saya mau tanya yang kodein, tanya dosis. Saya mau tanya ke siapa ya? Ke Mas Fitra, ayo. Ada nggak Fitra? PCMK kan ya dia? Fit, mana ini dia? Ada ya. Oke, Anissa Cakra. Iya, Ibu. Oke, Mbak Anissa. Sekarang saya mau tanya yang ini ya, yang kodein. Kalau untuk dosis maksimum sama kayak yang tadi pakai yang atau diling ya. Kemudian yang saya mau tanyakan kalau untuk dosis pakai. Coba Mbak eh, udah dibuka ya. Kalau misalkan untuk yang kodein berarti untuk dosis pakainya 1 kali pakai berapa? 60 miligram. 60 dari mana? 1 kali pakai Mbak Anissa. Itu loh, di resep itu loh. 20 miligram. Lah yo 20 miligram, 60 kita kondi. Terus kalau untuk dosis pemakaian untuk 1 hari, Bu, hmm? eh, Apa Mbak? 80 100, Bu. Caranya dari mana? 20 dikali 4 atau 5. Ya, jadi bisa 80 atau 100 ya. Oke, wis ngerti ya semua nih. Oke, lanjut ke penimbangan, Mbak. Bentar, ada yang masih bingung nggak ya terkait dosis? Ini pasti saya keluarkan. Angkanya tak ganti kayak biasanya. Ada yang masih bingung?
Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ya ini? Fitria, Heeh, tanya apa Mbak? untuk yang DP yang tadi dihitung kayak amon klorid itu, berarti itu Mm-mm. dihitung satu persatu semua dari resep standarnya gitu, Bu. Ya, jadi kan gini Mbak, untuk OBH itu kan penyusunnya ada sukus, ada amonium, ada sasa, sama ada aquades ya. Sama terus selain dari OBH, ternyata ada bahan lain kodein. Nah, di antara bahan-bahan ini yang punya dosis maksimum itu ternyata hanya dua bahan, yaitu amonium chloride sama kodein. Nah, di resep sebenarnya tidak dituliskan amonium klorida itu ada di mana, tapi dia adalah bahan penyusun dari OBH. Jadi dihitung satu-satu. Maksudnya satu-satu tuh yang dihitung hanya punyanya amonium klorida aja kalau untuk dosis maksimum. Tapi kalau untuk penimbangan semuanya dihitung. Gitu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Besok angkanya tak ganti kudu ngerti lo ya. Bu izin bertanya. Kesempatan terakhir. Ya, siapa ini? Mbak Retno. Apa, Mbak? Iya. Berarti yang BC tadi kan khusus untuk amonium, terus yang kodein dihitung sesuai kayak biasanya gitu, Bu. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang berat jenis itu, kalau misalkan di resepnya ada sirupnya. Nah, kalau misalkan di buku petunjuk itu kan ada contohnya ada sirupus timi. Nah, itu kita baru menggunakan rumus yang ada BJ-nya. Di sini kan nggak ada yang tulisannya sirupus ya, Mbak ya. Jadi kita menggunakan rumus yang tanpa BJ gitu. Berarti besok yang DM amonium yang DP amonium kloridum itu pakai yang rumus yang bawah yang kedua itu. Iya, untuk yang kodein itu nggak pakai rumus yang itu ya. Jadi yang pakai rumus yang cairnya hanya punyanya yang amonium chloride gitu. Iya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi nggak? Udah. Oke, untuk yang anak Selasa siang, Mbak Dea tetap ya tugasnya yang dari anak-anak yang terpilih kemarin dibuat kelompok belajar ya. Nanti ketemu sama saya lagi anak Baik, Selasa. Ibu. Heeh. Terus habis gitu lanjut ke penimbangan Mbak Suyanti. Coba penimbangan. Penimbangan saya tanya Mbak Gita. Ayo Mbak Gita, penimbangan. Dibaca. Penimbangan untuk sukus liquir 10 gram per 300 ml dikali 100 ml sama dengan 3,3 gram. Dijadikan miligram jadi 3.300 miligram. Ditambahkan air panas sebanyak 3,3 miligram, termasuk golongan obat bebas. Yang kedua ada Sebentar, sebentar. Tadi caranya untuk dapat 3,3 itu caranya gimana? yang 10 gram dibagi 30 miligram, Bu, dikali 100. Dapatnya itu dari mana? Cara Yang seperti itu. 10 itu ada di resep standarnya. Terus yang 300 miligram itu untuk yang ketentuan OBH yang tadi. Terus yang 100 mililiter itu yang ditanya di resep, yang diminta di resep. Ya, jadi ya 100 yang diminta di resep per 300 yang ada di formula baku sama 10 gramnya dari yang formula baku ya. Tadi kan sukus itu karena lebih dari 1 gram sehingga perlu dilarutkan dengan air panas sama banyak. Berarti kalau sukusnya 3,3 air panasnya 3,3. Kemudian ada, ini dibetulin ya, amonium chloride ya, bukan slorit ya. Oke, caranya sama ya. 6 gram dari pustaka, kemudian 300 dari pustaka dikali 100 mili yang diminta. Sasa juga ya. Kalau yang kodein gimana Mbak Gita? Yang kodein itu 20 miligram dibagi 20 mililiter
dikali 100 ml, hasilnya 2 gram. Itu caranya dari mana kalau yang itu? 6 gramnya itu dari resep standar ya, Ibu. Terus yang, Kodein. oh iya, yang 20 dari resep yang miligramnya. Terus yang 20 ml itu dari mana ya, Bu? Yang 20 ml itu. Dari mana yo? Ada yang tahu mungkin? Jadi untuk penimbangannya kodein itu caranya 100 mili ya. Karena yang diminta 100 dibagi dengan sendok yang diinginkan, berarti masih titik-titik, dikali 20 miligram ya. Misalnya saya mintanya sendok teh, berarti gimana Mbak Gita? Berarti 100 ml tadi, terus dibagi sendok tehnya 5 ml, dikali 20 mg. Ya, sudah nih ketemu. Misalnya hasilnya adalah 0,4 gram ya. Tadi si kodein itu apa sifatnya? Dia sulit larut sama air ya, sehingga perlu berapa kalinya airnya tadi Mbak Gita? Coba di penyelesaian masalah Mbak Suyanti. Naik Mbak. Sejumlah beratnya kodein. Maka dilarutkan dalam apa? Air, terus? Sejumlah berat kodeinnya. Nah, itu kurang lengkap ya. Dilarutkan dalam air sejumlah 20 kali berat kodeinnya. Ya, Baik, Ibu. oke. Terus habis gitu, kalau misalkan tadi turun, Mbak. Kalau misalkan tadi hasilnya 0,4 gram, terus habis gitu perlu airnya berarti berapa, Mbak Gita? 8 gram. 8? 8 apa? 8 8 gram gram atau 8 apa? atau Atau 8 ya 8. mili. 8 gram atau 8 mili ya. Jadi maksudnya dari resepsi kodein itu tergantung dari alat ukur yang kita gunakan. Kalau misalkan nanti alat ukur yang terpilih adalah sendok teh, berarti setiap 1 sendok teh itu mengandung kodein sebanyak 20 miligram. Terus ditanyai, lah kalau misalkan aku mau bikin 100 mili, aku butuh kodein berapa? Nah gitu ya, mungkin kayak kalau misalkan kalian mau bayangin. Ya, saya ulangi ya. Kalau misalkan yang terpilih nanti sendok teh, artinya setiap 1 sendok teh itu mengandung kodein sebanyak 20 miligram. Ya. Nah, di resep tadi kan mintanya 100 mili. Berarti berapa yang dibutuhkan kalau misalkan aku mau bikin 100 mili kodeinnya ya? Udah ketemu ya. Kemudian ini airnya 20 kali dikali 20 kali dari berat kodeinnya. Terus Aquades at 100 mili. Oke, dari penimbangan dulu ada yang mau tanya enggak? Oke ya, nggak ada ya. Besok pretest berarti semua usia sudah bisa ya, baik itu anak-anak, remaja ataupun dewasa sudah nggak boleh bingung lagi karena di pretest sering banget udah dikeluarin soalnya ya. Oke, lanjut cara kerja. Oke, cara kerja. Tolong dibacakan Mbak Nindi. Prosedur kerja atau tahap peracikan. 1. Menyetarakan timbangan. 2. Mengkalibrasi botol 100 ml, beri tanda pada botol. 3. Menimbang sukus liquitis sebanyak 3,3 gram, masukkan ke dalam mortir, lalu mengukur air panas sebanyak 30
3,3 ml, masukkan ke dalam mortir, gerus larut. Tambahkan sedikit air dingin atau aquades, gerus larut. Masukkan ke dalam botol, sisihkan. 4. Menimbang amoni kloridum 2 gram, masukkan ke dalam beker gelas, lalu mengukur air 5 ml, dimasukkan dalam beker gelas, diaduk larut. Masukkan ke dalam botol, sisihkan. Kelima, menimbang kodein hidrokloridum 100 dimasukkan ke dalam beker gelas, tambahkan aquades sebanyak 2 ml, lalu aduk larut, masukkan dalam botol. Keenam, menara Erlenmeyer, lalu timbang SASA 2 gram dalam Erlenmeyer, kemudian masukkan ke dalam botol. Ketujuh, tambahkan aquades, tanda batas, kap botol, beri etiket putih dan label NI serta label kocok dahulu. Oke, ya. Jadi yang pertama menyetarakan timbangan. Yang kedua, karena tadi diinginkan di resepnya dalam bentuk mili, berarti yang dilakukan kalibrasi atau tara. Kalibrasi. Kalibrasi ya, karena mili ya. Dikalibrasi 100 mili, beri tanda pada botol. Ya, kalian udah pernah kalibrasi toh ya? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Masa? Yang praktikum awal-awal itu loh. Yang habis responsi, lah dia jadi kalibrasi toh? Masih belum, Rek? Belum, Bu. Belum ya. Jadi kalibrasi itu artinya apa? Kalibrasi 100 mili. Caranya apa? Berarti mengambil air di gelas ukur sebanyak berapa mili? 100 mili. 100 100 mili. mili. Habis dimasukin di gelas ukur 100 mili, terus dituang ke botol, terus diberi tanda ya. Penandaannya bebas. Boleh pakai stipo, boleh pakai apa itu namanya? Kertas stiker ya, tapi yang nempel ya, bukan sing kertas stiker sing gampang copot itu boleh ya. Kemudian ditandai tanda. Setelah itu airnya dibuang ya, itu namanya kalibrasi. Wes, habis gitu, habis dikalibrasi apa yang dilakukan? Menimbang suku sebanyak 3,3 gram. Masuk kalau 3,3 gram berarti pakai anak timbangan apa sama apa? Gram sama miligram. Lek 3 berarti pakai anak timbangan yang berapa sama berapa? 2 gram sama 1 gram. Terus 0,3-nya pakai apa? 300 mili. 300 miligram. Ya, kayak 300 miligram. Kemudian masukkan ke dalam mortir. Lalu ukur air panas sebanyak 3,3 mili. Kira-kira ngukur air panas 3,3 mili ini bisa enggak ya? Sulit di 0,3-nya, Bu. Terus solusinya gimana? Kira-kira idenya apa kalau misalkan sulit nih Bu 3,3? Apa ya berarti yang dilakukan? Gimana? Mungkin Jadi mengukurnya 4 mili. gimana? Dibulatkan ya? Dibulatkan ke 4 mili. Boleh. Ya, jadi ngambil air panas itu nggak boleh ditaruh di gelas ukur. Karena gelas ukur itu em, penandaan ukurannya sangat detail. Kalau misalkan kena bahan-bahan yang panas, dia cepat memuai. Dampaknya apa? Ketika kita gunakan sudah tidak tepat lagi. Ya, misalnya kamu awalnya 5 mili sekian, kemudian terlalu sering digunakan untuk mengukur air panas, memuai, airnya sudah bisa-bisa 5 milinya sudah tidak sebanyak dulu, jauh lebih banyak lagi ya, nggak tepat tanda. Padahal itu digunakan untuk mengukur sejumlah cairan ya. Jadi nanti kalau mau ngambil air, kalian ukur dulu 4 mili, ya. Terus pindahkan airnya ke beker gelas, terus ditandai. Jadi eh, kalibrasi 4 mili atau 5 mili juga boleh, ya. Nah, habis kalibrasi ke beker yang paling kecil itu sebanyak 5 mili, baru dikasih air
Apa? Air Air panas. apa tadi? Kayaknya air panas ya. Kemudian air panasnya dimasukkan ke mortir bersama dengan sukusnya, gerus atau larut ya. Kemudian diapakan? Ditambahkan air apa? Aquades. Iya, air dingin ya. Kuadis atau air dingin, gerus atau larut, kemudian masukkan ke dalam botol. Berarti kita udah punya sukus ya di dalam botol. Kemudian menimbang amonium klorit 2 gram. Masukkan ke dalam beker gelas, ditambahkan air sebanyak berapa mili? Tadi amoniumnya ditambahkan air sebanyak berapa sih di permasalahan? Yang di penimbangan tadi amoniumnya berapa, Mbak? Oh, nggak ada ya. Ya udah, jadi karena dia yang penting itu dilarutkan dalam air, kalian boleh nambahkan sebanyak berapa mili nih tadi? Sebanyak 5 mili ya. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, aduk atau larut. Lalu masukkan ke dalam botol ya. Jadi di dalam botol itu udah ada suku sama amonium chloride. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima menimbang kodein ya. Kodeinnya sebanyak berapa? 100 miligram. 100 miligram itu dapatnya dari mana? Tadi ya 100 per titik-titik. Itu berarti kodeinnya masih titik-titik ya, Mbak siapa ini? Mbak Suyanti ya. Karena kalian sendoknya masih belum diketahui. Tadi kan rumusnya 100 mili per volume sendok dikali 20 miligram. Nah, kalau misalkan volume sendoknya sudah diketahui, kalian udah ngerti nimbang kodeinnya berapa. Ya, oke. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambahkan aquades sebanyak titik-titik. Titik-titiknya dapat dari mana? 20 kali dari berat kodein. Ya, lalu aduk atau larut, masukkan ke dalam botol. Yang terakhir, karena tidak ada sirup sehingga Sasa dilakukan penimbangan di terakhir. Menara Erlenmeyer. Coba saya mau tanya, anake, menara itu berarti gimana caranya? Anake ada nggak? Nggak ada. Lutfi, Lutfi. Iya, Bu. Cara menara Erlenmeyer itu gimana? Menggunakan timbangan gram menimbang Erlenmeyer dengan penara, Bu. Heeh. Berarti Erlenmeyernya ditaruh sebelah kanan apa kiri? Sebelah kiri, Erlenmeyernya? kanan, Bu. Lah nggak kanan ya kiri. Kanan apa kiri? Yang bagian sediaan, bagian kanan. Ya, berarti Erlenmeyernya kanan, kemudian penaranya di kiri. Kalau sudah setimbang, berarti baru bisa menimbang Sasa ya sebanyak 2 gram. Kemudian lalu dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya adalah menambahkan aquades ad tanda. Ya, kemudian eh, diberi kap botol, beri etiket putih dan label NI serta label kocok dahulu. Ya, oke. Nanti kap botol juga belum ya? Berarti besok yang praktikum bawa botol berapa mili? 100 mili, Bu. 100 mili ya untuk resep yang pertama. Habis ini kita bahas yang resep yang kedua ya. Nah, ini kalian juga harus siap sama sendok takarnya ya. Sendok takar teh ya ataupun kalau sendok makan mungkin bisa diganti pakai yang seloki itu ya, yang tutupnya botol itu yang bening. Kemudian kalian udah disuruh bawa tali itu enggak sih? Belum, Bu. Belum. Nanda dia, mana Nanda dia? Iya, Bu. Dulu nama talinya apa Nanda? Yang putih itu.
Ingat nggak kamu? Kayak benang wol gitu nggak sih, Bu? Ya, ya dia tuh bentuknya kayak si benang wol gitu ya, kecil. Nanti coba tanya sama kak kelas ya, itu benang yang dipakai apa ya? Warnanya putih. Nanti dibawa, nggak usah satu orang punya satu gelundungan gitu. Nanti bisa di-share aja. Itu pakainya kan nggak terlalu banyak juga ya. Tuh, terus turun Mbak Suyanti. Nah, itu udah ada singkatannya, tolong dihafalkan ya. Wis tak kasih clue. Nanti soalnya itu ada penimbangan, ada dosis, kemudian ada bahasa Latin ya. Ya wis kayak soal-soal tipe saya kan kalian ya wis ngerti. Oke. Ada yang mau ditanyakan resep 1? Nggak ada. Oke, bisa ya. Lanjut resep 2, Mbak. Oke, gantian yo. Yang udah ditanya nggak ditanya lagi. Jenas, ada nggak Jenas? Ada Ibu. Ayo, tolong dibaca resepnya. Apotek Baktiwiata, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 65 Kediri. Apoteker Yani Makfiro S.Farm SIPA 503 0377 SIP SIK 419 104 2019. Salinan resep dari Dokter Putra dibuat tanggal belum ada, untuknya belum ada, alamat Jalan Sultan Agung 99 Kediri, tanggalnya belum ada, nomor resepnya 059, umur atau berat badannya belum ada. Resipe nakarbonat 0,25, gliserin 4,75, aquade 10 cc, mix cepat, Ayo, DS-nya. Boleh nyontek, coba bawa ya kasih tauan Mbak. Mbak Suyanti. Sinonim, di sinonim. Miscevak Dasikna. Ya, ya. Oke, lanjut. Contekannya udah selesai. Ayo. Terus? Gutae Aurik Signa Ah, Wu Dedie Gutae kutai berapa? 2 apa 11? Gutae 11. Eh, 2 Dua. Ibu. itu Romawi 2. Masa sekali pakai 11 tetes habis nanti. Ya, terus ayo dilanjutin. Endet PCC Ah, Apoteker Yani Makfiro S.Farm. Oke, untuk kelengkapan resepnya. Tanggal pembuatan resep, tanggal penulisan. Kok hilang? Tanggal pembuatan resep, tanggal penulisan kopi resep, nama pasien, umur dan berat badan pasien. Mm-mm. Ya, jadi untuk tanggal dokternya ngeresepin itu ditaruhnya di sebelah yang kanan, yang tanggal tok. Itu artinya tanggal resepnya dibuat. Ya, kalau dibuat tanggal artinya kapan kopi resep ini dibuat. Ya, jadi
pasiennya ini datang ke apotekmu bawa resep atau kopi resep, Mbak? Bawa resep, Bu. Bawa apa? Ih, ku lho wis ono tulisane. Kopi resep iku nama lainnya apa? Salinan resep. Jadi pasiennya datang ke apotekmu bawa resep apa kopi resep? Bawa kopi resep. Sudah bawa kopi resep ya. Oke, saya tanya sedikit. Kalau misalkan iter 2 kali, berarti pasiennya boleh menebus resep sebanyak 3 kali. sip, betul. Ya, wis yo ngerti ya. Oke. Terus habis gitu, karena pasiennya ini datang menggunakan kopi resep, berarti kita harus saat menyerahkan obatnya, kita juga perlu memberikan apa, Mbak? Selain ngasih obatnya, kita juga perlu harus ngasih Salinan apa? resep. Salinan resep. Ya, coba saya tanya kamu bikin salinan resep. Ya, oke. Dokternya dokter Putra. Dibuat tanggal itu berarti tanggal apa, Mbak? Tanggal penulisan salinan resep. Berarti misalnya kamu praktikumnya hari ini, berarti ditulisnya tanggal berapa? Tanggal 26. Oke. Terus kalau yang tanggal yang pojok kanan itu ditulisnya tanggal apa? Tanggal salinan resep yang sebelumnya. Tanggal salinan resep sebelumnya atau tanggal dokternya meresepkan? Tanggal dokternya meresepkan. Kalau misalkan dokternya meresepkannya bulan lalu, berarti ditulisnya tanggal berapa? Tanggal 25 tapi bulan kemarin gitu, Ibu. Tanggal 26 bulan 3, maksudnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Na karbonat dan lain-lainnya dibuat persis ya. Yang membedakan nanti dengan kopi resep sebelumnya apanya, Mbak? Tanda apanya ini setelah resep itu? Tanda date-nya, Ibu. Ditulisnya date ya. Terus turun lagi. Yang tadi loh, Mbak. PCC. Nah, ini jangan lupa ya. Ada PCC, kemudian ada perlu ditandatangani. Ya, untuk resep standarnya nggak ada ya. Lanjut. Gampang iki kudune cepet sing mau inhal. Yo, ini waktu yang tepat untuk kalian mengerjakan inhal kalian ya. Kemudian di sini ada monografi ya, natrium karbonat, glycerin sama aquades ya. Ya, kemudian bawahnya lagi untuk permasalahan. Oke, ganti Abidin. Permasalahan yang pertama yaitu natrium karbonat berbentuk serbuk hablur dan larut dalam air. Penyelesaiannya dilarutkan dalam aquades. Yang kedua, gliserin berbentuk cairan jernih seperti sirup. Penyelesaiannya ditimbang dengan cawan porselin dan gliserin dicampurkan dengan air. Untuk memudahkan Terus, pemindahan sediaan dari cawan porselin dan untuk membilasnya. ya. Jadi si natrium karbonat ini bentuknya padat atau cair, Mas? Padat, Ibu. Padat ya, jadi dilarutkan dalam aquades ya, atau air.
Kemudian gliserin. Gliserin bentuknya padat apa cair, Mas? Cair, Ibu. Cair ya. Ya, seperti Dia sirup. kental ya. Cairan kental ya. Kemudian jumlahnya lebih dari 1 gram ya. Kemudian solusinya apa? Dibenerin ya, Mbak. Gliserin berbentuk cairan kental yang jumlahnya lebih besar dari 1 gram ya. Yang jumlahnya besar yaitu lebih dari 1 gram. Kemudian penyelesaiannya apa? Ditimbang dengan cawan porselin dan gliserin dicampurkan dengan air untuk memudahkan pemindahan ya. Oke, lanjut. Itu ditulis aja ya. Gliserinnya ditimbang menggunakan cawan porselin. Jadi saja ini permasalahannya lah gini. Gliserin itu bentuknya cairan kental. Mau buat timbang kan susah. Nah, penyelesaiannya gimana? Ditimbangnya menggunakan cawan porselin. Ya, itu aja. Oke, next. Diperbaiki loh ya. Wis tak kasih tahu yang benar. Ada dosisnya nggak, Mas Abidin? Tidak ada, Ibu. Oke, lanjut. Alfiano, penimbangan. Alfiano, tadi siapa aja ya berarti yang nggak ada itu ya? Ilva. Iya, Ibu. Ayo dibaca penimbangannya. Natrium karbonat Na karbonat 0,25 gram sama dengan 250 mg. Gliserin 4,75 gram. Aquades 10 apa ini? cc atau 10 mili. Ya, artinya bukan 10 cc terus nambah lagi 10 mili, tapi 10 cc atau 10 mili atau ya. Nanti kalian ngikuti gini takutnya habis nambah air 10 mili terus ditambahi lagi 10 mili ya. Nanti diperbaiki jurnalnya termasuk sama yang penyelesaian masalah yang tadi. Berarti untuk praktikumnya kemarin untuk resep yang pertama bawa botol 100 mili beserta alat ukurnya ya, bawa yang sendok teh ataupun pakai yang sloki itu sama benang ya. Kemudian untuk resep yang kedua ini membawa apa berarti? Bawa apa? Botol tetes telinga. Ya. Yang berapa mili? Berapa mili? 10. Yang 10 mili ya. Oke, next. Cara pembuatan. Eh, Mbak ini, Mbak Vika Haliza. Ya, Ibu. Ya, coba bacaan prosedurnya. Prosedur kerja atau tahap racikan. Yang pertama, menyetarakan timbangan. Yang kedua, menimbang Na karbonat sebanyak 250 mg, lalu masukkan ke beaker glass, mengukur aquades sebanyak 5 mili, masukkan beaker glass, aduk larut sebagai campuran pertama. Yang ketiga, menimbang gliserin 4,75 gram di dalam cawan porselin. Mengukur aquades sebanyak 5 mili, masukkan ke dalam cawan porselin, aduk homogen sebagai campuran kedua. Yang keempat, tambahkan campuran kedua ke dalam beaker glass yang berisi campuran pertama, lalu aduk homogen. Yang kelima, masukkan dalam botol, lalu tutuplah botol, beri etiket biru dan label NI. Masukkan dalam plastik flip. Oke ya. Jadi yang pertama tadi adalah menyetarakan timbangan. Kemudian menimbang Na karbonat sebanyak 250 mg. Kalau 250 mg berarti pakai timbangan yang mana, Mbak? Timbangan miligram itu. Terus pakai anak timbang yang berapa sama berapa? 200 sama 50 mg.
200 miligram sama 50 miligram. Ya. Habis ditimbang, dimasukkannya ke beker gelas. Terus ditambahkan air, ya. Kemudian menimbang gliserin 4,75 gram di cawan porselin, ya. Kira-kira ada hal yang belum dituliskan nggak di situ? Ada, Boleh Ibu. nggak langsung? Apa? Gimana? Ada, harusnya itu disetarakan dulu cawan porselinnya. Iya, benar ya. Jadi nomor 3 menyetarakan, kok menyetarakan menara cawan porselin. Kemudian baru menimbang gliserin 4,75 gram di cawan porselin. Kalau 4,75 gram berarti pakai anak timbang yang mana ya? Gram sama miligram. Yang gram pakai berapa sama berapa? 2 gram sama 2 gram. Terus yang Terus satu uh-uh. 700. Itu yang 500 miligram, 200 miligram, sama 50 miligram. Nah, ya. Jadi pakainya tadi ada 500, 200 sama 50. Kemudian habis dari gliserin ini ditambahkan air ya. Aduk homogen. Selanjutnya menuang campuran 2 ke dalam beker gelas kemudian aduk homogen ya. Jadi tadi kan kita di beker sudah punya natrium karbonat sama air ya. Kemudian di cawan porselin sudah punya gliserin sama air. Baru dijadikan satu, diaduk homogen baru dimasukkan ke botol ya. Yang perlu diingat hati-hati ya menggunakan airnya. Jadi karena jatah airnya tadi hanya 10 mili, 5 mili dimasukkan ke Na karbonat, 5 milinya dimasukkan ke gliserin. Berarti sudah tidak ada penambahan air lagi ya. Gitu. Kemudian etiketnya warna putih apa biru ya? Biru. Biru. Kenapa kok biru? Karena obat luar, topikal. Topikal. Oke. Karena belum ada cara pakai apa? Coba lihat di resep yang awal. Gimana? Ada yang tahu nggak caranya gimana? 2 tetes telinga kanan dan kiri. Sehari, ayo yang lengkap coba. Sehari 2 tetes telinga kanan dan kiri. Sehari 2 tetes. Ada yang mau melengkapi? 2 kali 1 hari 2 tetes. Ayo, kurang lengkap. Belakangnya. Dipakai di hidung apa telinga? Berarti 1 hari 2 kali 2 tetes di telinga kanan dan kiri. Ya, jadi 2 kali sehari 2 tetes pada telinga kanan kiri. Ya, tuh. Kemudian diberi paraf. Jangan lupa ini yang sering kalian kelupaan. Ya, coba bawa lagi Mbak. Nah, jangan lupa diberi label kocok dahulu. Perlu label NI enggak ya kira-kira? Ayo, perlu enggak? Tidak sepertinya, Bu. Kenapa? Kapan sih ya kita pakainya? Ini, apa namanya? Label NI sama enggak? Gimana? Nanti coba dicari tahu lagi ya terkait label NI.
Ya, nanti tak keluar pas pretest. Kapan sih perlu label NI, kapan enggak ya. Terus jangan lupa singkatan-singkatan tadi kayak MDS, bacanya apa, terus artinya apa ya. Tuh. Terus cara membuat kopi resep seperti biasa, besok waktu pretest membawa kopi resep, terserah mau yang apotek Baktiwiata atau apotek yang lain. Ya, nanti saya mau ngetes kopi resepnya lagi, udah benar-benar ngerti apa enggak ya. Soalnya farmasi itu intinya kan di praktikum farmasetika, maksudnya eh, hubungannya selalu sama resep gitu loh ya. Jadi dimanapun nanti kalian kerja mesti ono kaitannya sama resep. Terus nanti kan kalian juga ada magang toh. Dan di magang itu pasti ada hubungannya sama resep juga. Gitu. Jangan sampai kalian kuliahnya farmasi tapi tidak bisa baca resep atau bikin obat eh, yang dari resep dokter gitu. Wes ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, izin bertanya untuk yang perlu dibawa tadi. Oh ya, jadi yang untuk yang resep yang pertama berarti botol 100 ml. Kemudian em, etiket ya, terus sendok takar atau tutup botol yang bening itu loh ya. Terus habis gitu sama benang. Coba saya nanti saya juga ini nama benangnya itu apa ya, nanti tak coba tak pastikan lagi. Kemudian yang kedua berarti bawa botol tetes 10 mili. Kemudian label birunya ojo di print segede gaban yo. Di diukur maksudnya di print sesuai menyesuaikan dengan botol yang akan digunakan. Jangan sampai botolmu ini ketutupan sama etiketmu yang besar. Ya, jadi etiket yang ditempel di sediaan kecil boleh, terus tapi yang di maksudnya yang di jurnal kamu ngeprintnya besar enggak apa-apa. Paham ya? Yang penting disediaan etiket birunya dalam bentuk yang kecil, tidak menutupi sediaannya. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Buku pretestnya di lab ya? Terakhir sama Bu Munif, pretest nggak tadi? Post-test, Bu. Oh, Postes. post-test. Oke, kalian lebih suka pretest atau post-test? Post-test. Post-test, kenapa? Karena bisa fokus ngerjain dulu. Lah masalahnya tuh yang kalau kadang post-test tuh malah laporan kalian yang banyak yang salah. Ngerti ya? Kan harapannya kalau di pretest kalian ngerti yang benar, terus jurnalnya dapat nilainya bagus, ya. Tapi kalau post-test, dia post-testnya masih salah, ada kemungkinan besar laporannya juga salah. Akhirnya combo salahnya dua-duanya. Gitu. Tapi ya terserah kalian lebih nyamannya yang mana terserah. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau inhal, kalian wajib izin dulu. Karena kita di sana mempertimbangkan waktu, nutut atau enggaknya. Jadi misalnya sudah tahu kalian udah niat mau inhal, tolong ngerjakan resepnya juga enggak membulet, diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ya, gitu. Ada yang mau tanya lagi? Bukunya di lab ya? Terakhir tadi sama Bu Munif. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ya wes. Berarti minggu depan sama saya mbak kopi resep ya. Buat ini latihan pretest. Yos nanti lihatlah pretest atau post test ya. Yang penting belajar. Ada lagi? Gak ada. Yang koreksiannya sama saya sudah selesai. Boleh diambil di kardus depannya meja saya. Ya, dipelajari lagi. Tuh. Wes, sudah? Ya, nggak ada pertanyaan. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Apa, Fit? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, kamu sih mau lanjut ya? Oke, terima kasih ya buat waktunya. Saya harap itu tadi ya, mulai belajar berkelompok, belajar sama temennya yang ngerti, nggak usah gengsi buat belajar. Ya, tujuannya supaya sama-sama ngerti, supaya pretest sama posttestnya juga bisa lolos dan bisa lolos dari praktikum farmasetika. Ya, itu utamanya ya. Itu aja. Mohon maaf kalau diskusinya malam-malam. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.